cerita kita dalam Senarai Jawa. Mas Bayu, saya ini kemarin sempat agak terkecoh juga kan ramai mitologi yang Sabdo Palon Noyo Genggong. Mungkin Mas Bayu pernah midanget itu. Ini kun apa tuh jatosipun? Istilah itu kan keluar saat peralihan ya Pak, peralihan dari agama kalau setahu saya ya. Saya kan kelak juga istilahnya juga ikut mencari kebenaran Sabdo Palon Noyo Genggong itu gimana sih kan gitu. Itu kan masa-masa peralihan dari agama Buddha terakhir kalau saya setahu saya dalam Brawijaya Pamungkas kan itu dengan masuknya agama yang Rasul sekarang Islam katanya. Itu kan terjadinya istilah itu setelah pertemuan, kalau setahu saya itu kan pertemuannya Sunan Kalijaga dengan Sinon Agung Pamungkas. Itu soal peralihan saatnya Islam harus menyebar luas ke bumi Nusantara saat itu. Jadi di situ kan ada perjanjian memang katanya. Sampai sekarang pun pelaku spiritual kan juga mengenal itu Sabdo Palon Noyo Genggong, maksudnya di mana harus sudah saatnya untuk peralihan agama Islam itu masuk ke tanah Jawa. Terus terjadi perjanjian, cuman itu kan menjadi perjanjian rahasia antara kedua tokoh itu, Sunan Kalijaga dengan Sinon Agung Brawijaya Pamungkas. Cuma itu kan cerita itu cuma ada di lingkup spiritualitas, dalam arti untuk membaca firasat alam. Ada lagi yang mengaitkan dengan peralihan kekuasaan kan gitu. Jadi kalau kita ngomong Sabdo Palon Noyo Genggong ada tokohnya enggak? Kalau menurut saya enggak, itu kan sebuah MOU aja. Kalau sekarang bahasa sekarang kita harus perjanjian kerja atau apa itu. Makanya dengan simbol kayak Super Semar, misal surat perintah sebenarnya ya mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau kita cari tokohnya memang itu kan bahasa simbol aja sih. Hanya bahasa simbol. Untuk penanda bahwa harus sudah saatnya agama Rasul. Kalau saya Rasul itu mulai menyebar ke tanah Jawa dengan peran para sunan dan wali itu. Salah satunya yang punya peran penting kan Sunan Kalijaga. Dengan dia mensiarkan agama sekaligus budayanya gitu. Kurang lebihnya segitu. Dan ini yang menjadi menarik tadi Mas Bayu menyampaikan bahasa jadi simbol ya. Nah, gitu juga yang pertanyaan saya berikutnya nih Mas. Jadi kalau apakah bicara simbol juga, kalau secara astral Keraton Jogja itu sempat dikaitkan dengan Merapi, Laut Selatan, itu terus pundi Mas? Oh ya, itu kan juga menurut kalau saya kan memang praktisi yang selalu menggeluti itu istilah spiritualitas. Jadi itu kan simbolis bahwa seorang raja itu harus dia punya istilahnya pengaruh, punya wibawa yang besar, itu disimbolkan dengan gunung Merapinya, dengan api yang besarnya, jadi dengan kekuatan besar, dan sekaligus harus dekat dengan ibu. Maksudnya ibu kan kalau kalau di simbol-simbol di agama apa kan dia selalu meluhurkan ibu dengan simbol dewi, mungkin ya air. Kehidupan harus dekat itu, seorang ratu harus memiliki kekuatan, kewibawaan, juga dia harus memiliki sebuah pengayoman untuk rakyat, untuk memberi kehidupan kepada rakyatnya dengan adil, dengan istilahnya berimbang, tidak pilih sih. Kalau bahasa saya harus, kalau memang dia berjasa harus dikasih penghargaan, kalau dia memang bersalah harus dihukum. Istilah simbolisnya kan kayak gitu. Simboliknya kuat sekali dengan ya. Itu kan seperti dengan ajaran kayak seperti Hindu Buddha juga dengan Trimurtinya, dengan tiga kekuatannya Brahma, Wisnu, Siwa, itu kan sama juga. Dengan tiga kekuatan itu harus menyatu. Dalam tubuh kita sendiri kan juga ada yang jagat alus dengan jagat fisik dan dunia luar, dunia dalam, dunia kita sendiri dengan dunia luar harus menyatu. Harus sinkron, maksudnya harus satu arah kan gitu. Filosofi Jawa itu kan diambil dari, sebenarnya kalau kita ngomong ajarannya gimana ya, ajaran tubuh kita ini itu sudah mencakup seluruh dunia. Kalau menurut saya ya spiritualitas, kita harus punya kejiwaan, juga punya kepandian, juga punya kekuatan fisik, kan harus menyatu. Jiwa, raga, dan sukma itu harus menyatu. Jiwa, raga, sukma ya. Tiga kekuatan menjadi satu kan gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dikaitkan dengan pertanyaan saya tadi, apakah
Keraton Jogja itu identik seperti itu, sebetulnya tidak hanya Keraton Jogja. Simbolis, tubuh, semua simbolis. seluruh manusia harus punya Kita itu. pun sebenarnya Iya. punya ya, jiwa, raga, dan Sukma sukma. itu harus menyatu. Istilahnya kalau Dan berimbang deh, ya harus harus berimbang. berimbang. Tidak boleh istilahnya mengalahkan salah satunya. Itu harus selaras kan. Seperti tubuh kita, kaki kanan kiri dan tubuh di tengah harus menyatu kan. Terus ada lagi, kenapa harus Jawa Tengah? Itu kan diambil dari juga tubuh. Jadi unsur tubuh kita. Jawa Timur waktu kita lahir pasti kepala dulu. Kenapa tengah yang kuat? Sebab di sini dengan laku spiritualitas yang mengendalikan antara kepala dan kaki kan dunia tengah. Iya. Terus akhirnya itu diotak-atik gatuk kan gitu. Kenapa harus Jawa Tengah? Tapi kalau kita mau menyadari merenungi, memang kendali dari tubuh kan daerah sini. Kan kurang lebihnya sih begitu. Cuman itu kan saya kembalikan pada masing-masing. Bagaimana dia mencari, merenungi, terus mengejawantahkan ke setiap perilaku sehari-hari. Setahu saya itu. Gitu ya, simboliknya kuat. Simbolis. Jadi tidak hanya untuk Keraton Jogja, tapi sebenarnya ke Seluruh manusia seluruh seyogyanya kan harus merenung sampai ke memahami situ. demikian. Memahami begitu. Nah, untuk pemahaman berikutnya nih, Mas Bayu, saya juga mulai agak bingung nih, tambah bingung nih. Napa leres ketika suksesi kepemimpinan di Indonesia itu terkait dengan sejarah pergolakan di masa kerajaan yang notabene itu ada pertumpahan darah. Apakah demikian? Setahu saya sih kalau sampai pertumpahan darah besar-besaran enggak. Enggak, Cuman iya. istilahnya kan simbolis aja itu. Seperti sekarang lah Mbak Mila. Ketika ada pemilihan presiden kan ya itulah, dengan partai politik kan paling itu aja. Tidak sampai harus saling bunuh membunuh enggak. Cuman intrik politik itu sudah kewajaran dalam sebuah kehidupan bernegara. Kerajaan itu kan intrik politik. Jadi istilahnya bahasa saya pinter-pinteran lah, kayak orang catur itu loh. Iya, strategi. Strategi ya. Jadi coba harus, kalau yang sejarah yang beredar sekarang itu kan sudah pernah dibahas dengan Mas Agus Sunyoto ya. Itu kan banyak pembelokan. Untuk yang literasi tertulis kan banyak pembelokan dari saat kolonial. Jadi banyak yang ditutupi penjajah untuk memisahkan benang merahnya. Jadi itu kan ada bunyi yang gini, untuk menghancurkan sebuah negara kita harus mematikan budayanya dulu. Itulah peninggalan leluhur yang sampai sekarang saya ingat. Jadi sekarang kan budaya kita itu seolah-olah kan mau dipisahkan dengan generasi yang akan datang, biar dia kehilangan identitas atau jati diri gitu. Setahu saya gitu. Jadi tidak ada kalau pertumpahan darah sampai yang diceritakan kayak itu. Saya mencari dengan spiritual saya nggak ketemu. Kalau intrik politik mengadu kepandaian, ya kita mencari masa, mencari istilahnya kayak apa? Kalau orang kampanye itu kan berjanji nanti setelah saya jadi, ya itu sudah kewajaran dalam sebuah politik. Itu lazim, wajar, hanya saja ketika pertumpahan darah itu yang banyak yang dibelokkan kalau bahasa saya. Begitu. Dan saya khawatirnya juga banyak yang percaya yang dibelokkan itu ya. Soalnya apalagi kalau milenial sekarang kan percayanya asal baca percaya, tidak mau mencari. Makanya ada undang-undang gulangan ing kalbu supaya bisa membaca firasat itu. Tidak asal baca, kita harus bisa berani mencari kebenarannya gimana kan gitu. Untuk mencerna itu dengan mencari kebenaran. Nah, mencari kebenaran berikutnya, leres beten. Kalau disebut Gunung Tidar itu diistilahkan pakuning bumi. Iya. Apakah benar? Itu secara filosofis benar. Filosofinya. Sampai sekarang pun kan Tidar itu dia pusat pendidikan. Untuk militer. Akmil wonten mereka. Itu kan diambil dari sejarah masa lampau ya. Jadi di sekitaran Gunung Tidar itu dulu melahirkan seorang kesatria panglima untuk membentengi sebuah negara. Di kultur budaya Jawa kuno makanya itu disitulah selalu dilahirkan seorang panglima besar. Kalau sekarang ya kan ada Akmil, itu sebagai simbolisnya itu. Makanya kalau kita ambil lagi ke belakang itu ada sejarah Syekh Subakir. Saat dia harus, kalau di literasi kan ada Syekh Subakir, dia bisa menembali tanah Jawa sebab di saat itu di situ bermukimlah bangsa Jim atau apa itu kan simbolis aja, bukan itu. Maksudnya orang-orang yang Jim itu kan orang-orang yang sekarang punya kekuasaan dirembuk dengan Syekh Subakir, makanya disimbolisnya
yang bisa menumbali tanah Jawa itu kan ada. Cuma orang-orang besar itu lahir dari situ. Sejarah Jawa pun memang di daerah situ memang pusat kekuatan. Sampai sekarang pun kan terbukti di situ Akmil, jadi benteng negara itu lahir dari situ semua. Jadi benar adanya dan sangat istimewa. Sangat istimewa sekali. Akmil pun mengambil dari filosofi tersebut. Jadi kalau untuk dunia pendidikan yang lain ketika mengambil filosofi tersebut juga sah-sah saja. Sah-sah Ya. saja. Karena filosofinya tinggi. Dan yang terakhir ini, buat saya sebagai kaum yang sekarang ini miris ketika bicara weton itu ternyata tidak bisa dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Sebetulnya weton dan Neptun itu istilahnya apa? Oh ya. Sebagainya. Weton itu kita ambil yang baru sekarang kita sebagai umat Islam Maulud itu memperingati hari kelahiran. Itu filosofinya kan hampir sama. Dan setiap orang tua kita dulu kalau punya anak kan sebagai penanda, oh saya punya anak dari hasil permohonan saya dengan Tuhan, saya ingin istilahnya memperingatinya dengan weton itu. Itu kan sebenarnya orang-orang dulu, Mbak, leluhur kita, orang tua kita itu sangat memperhitungkan sekali untuk sebuah kehidupan. Makanya dia diambil dari menghitung weton, pasaran. Itu kan sebenarnya simbolis itu diambil dari unsur kekuatan tubuh manusia. Dari 7 dan 5. Kalau hari kan ada 7, Mas. Yeah. Kalau kita ngomong lepas dari keilmuan bahwa setiap tubuh manusia itu tidak lebih dari 7 jengkal tangan masing-masing. Dari kaki sampai ujung rambut itu 7 jengkal. Dan 5 itu diambil dari anasir panca indera kita. Oke. Begitu sampai di situnya leluhur kita memperhitungkan, kan berarti kan perhitungan luar biasa. Ya. Bahkan sampai mungkin saya pernah dengar ya literasi istilahnya apa kebudayaan maju sebelum Aztek itu, kalau dunia mengakui Maya Aztek itu sebelum itu ada Atlantis yang hilang itu ya, kalau menurut saya Yahweh itu ya Jawa itu. Jadi orang-orang cerdas, orang-orang punya perhitungan tinggi dengan keterangan tinggi, orang-orang leluhur kita kan boleh kan, makanya ada bahasa Yahweh. Yang maksudnya kan Jawa macam itu. Bahkan pun saya punya teman dia punya teman juga dari punya keturunan Maya Aztek, mengakui bahwa leluhur dia itu dari sini. Dengan perhitungannya begitu kan orang tua kita memperingati membuat apa bubur ya Mbak, abang putih, terus ada takir pontang, itu kan simbolis untuk kita selaras saja dengan alam. Bahwa kekuatan tubuh kita itu ada 5 unsur dan 7 kekuatan yang menyatu dalam tubuh. Jadi tidak sekedar hanya memperingati ulang tahun tidak, tapi untuk bisa memperingati itu filosofinya ternyata panjang banyak sekali. Bahkan dan perhitungannya menarik ya, bicara 7 jengkalnya. Semua boleh dibuktikan, tapi dengan jengkalnya sendiri tubuh manusia tidak lebih dari 7 jengkal. Dan kekuatan manusia kan tergantung ini panca indera kita. Kurang lebihnya begitu. Sampai setelahnya begitu gitu loh, Pak. Leluhur kita sampai memperhitungkan sedetailnya begitu. Simpulannya Mas Bayu, berarti mitologi Jawa itu kalau mau dipelajari tidak hanya sejarah keilmuan, tapi kita betul-betul bisa endapkan, itu jadi penguat ya. Iya. Penguat batinnya dalam kondisi, terutama yang kondisi sekarang. Yang sekarang habis pandemi lah, betul, banyak orang yang itu kan jadi itu yang menarik. Secara spiritualitas kan goyah semua, itu kembali ke budaya masing-masing. Budaya kan jati diri kita, Pak. Orang tua kita harus otomatis, orang tua dulu kan mengajarkan cuma adab, sopan santun, kan simpel, sederhana, tapi sulit diterapkan dalam sehari-hari. Kita harus punya unggah-ungguh. Ajaran itu kan ajaran sebenarnya mendarah daging kultur kita, budaya kita, Nusantara lah, bukan Jawa saja, seluruh Nusantara kan. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih Mas Bayu, semakin menguatkan saya bicara mitologi Jawa, mau tidak mau harus tidak saja dipelajari secara keilmuan, tapi diresapkan, diendapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Matur nuwun Mas Bayu.